sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Salam bagi kita semua. Shalom. Amang dan Inang, saya akan membacakan nats khotbah pada minggu. Dari sini yang rutin bergereja, tentunya tidak pernah absen. Ada yang sekali-sekali absen. Puji Tuhan ya. Nah, ada yang sering absen. Ada ya. Jadi kita yang sekali-sekali absen ya. Keluarga selama COVID sering absen lah, selama COVID. Karena kalau seseorang itu sudah habitnya setiap minggu nggak ibadah, kalau jalan-jalan dia kalau nggak berdoa nggak nyaman gitu. Termasuk saya seolah-olah berdosa kalau saya pas perjalanan lewat minggu gitu. Nah, tapi kita puji Tuhan, kita sama-sama berdoa, mendengarkan firman Tuhan dan bernyanyi, dan kiranya perjalanan ini menambah iman kita. Saya bacakan khotbah hari ini dari Yesaya 1, 16 sampai 20. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan matamu. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun warna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkannya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Amin. Amin. Amang dan Inang, topik dalam almanak sengaja berjudul belajarlah berbuat baik. Belajar berbuat baik. Kenapa disuruh belajar ya? Kalau seseorang disuruh belajar untuk apa, Inang? Supaya pintar. Terus supaya tahu, supaya bisa melakukan. Apa lagi? Bijaksana. Bijak. Kalau berbuat baik perlu belajar nggak? Kan tinggal melakukan sebenarnya. Kenapa Yesaya mengatakan belajarlah berbuat baik? Kenapa diperintahkan belajar berbuat baik? Karena tinggal melakukan kan. Pasti setiap orang tahu yang Baik. tapi belum tentu melakukan yang Baik. Nah, itu satu ya. Jadi mengapa? Yang pertama jawabnya adalah semuanya kita tahu apa yang baik, tetapi belum tentu mau melakukan Yang baik. Nah, itu masalahnya. Jadi kalau dikatakan di sini belajar berbuat baik, kalau kamu sudah tahu yang baik, do it now. Lakukan itu sekarang. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa disuruh kita belajar berbuat baik? Ada yang pernah niatnya baik, tetapi dianggap salah. Pernah nggak? Pernah. Nah, pernah? Pernah. Sering terjadi kecewa. Karena apa? Udah minum obat. Dia sudah lelah Obat melakukan udah sesuatu, dia sudah capek memberikan yang terbaik orang lain, tapi tidak disambut dengan baik. Karena apa? Kebaikan itu rupanya bukan baik menurut kita, otomatis baik bagi orang. Mengapa kita disuruh belajar berbuat baik? Supaya niat yang baik itu betul-betul disambut orang dengan Baik. baik. Karena memang faktanya ada orang yang mau melakukan yang baik tetapi tidak disambut dengan baik. Malah satu contoh,
Pernah nggak lihat anak-anak Inang bermain mancis? Pernah? Kalau seorang anak balita main mancis, apa yang Inang lakukan? Bahaya. Hah? Marah. Melarang. Bukan hanya melarang, tapi Marah. mengambil Koreknya. mengambil mancisnya atau mengambil guntingnya atau pisau. Terus apa reaksi anaknya? Ampun. Nangis. Oh, mama ini jahat. Ini mainanku. Ini. Anak yang kita ambil mancis dari tangannya mungkin merasa bapak ini jahat, mama ini jahat, kakak ini jahat, kok mancis di mainan saya diambil. Padahal tindakan bapak, tindakan ibu dan kakak-kakak itu baik. Kalau itu dibiarkan bisa membahayakan dirinya. Kalau itu dibiarkan bisa membakar seisi rumah. Jadi ada memang kejadian seperti itu. Niat kita baik tapi dinilai dan dianggap direspon sesuatu yang tidak baik. Nah ini, jadi tapi jangan jemu-jemu berbuat baik. Sekalipun ada waktunya tindakan baik kita dianggap jelek, tindakan baik kita dianggap. Itu yang kedua. Kasus yang kedua ini, mungkin ini sudah pernah cerita. Seekor monyet melihat ikan terdampar yang gelebar-gelebar karena air telah kering. Monyet ini melihat, oh kasihan ini ikan ini, wah gelebar-gelebar dia. Datanglah monyet ini, diambil. Oh mungkin ini butuh udara segar. Dibawa ke dahan. Dibawa kan? Masih menggelebar-gelebar, belum terima. Oh mungkin pikiran monyetnya ini kurang tinggi. Angkat lagi sampai ke puncak, udah tenang ikannya, tidak menggelebar-gelebar lagi. Jatuh. Hah? Mati kan. Kok tahu kalian? Ikannya teduh memang, tenang, tapi nyawanya sudah lewat. Baik nggak? Dari sisi monyetnya, aduh ini yang terbaik untuk ikan ini, menolong pikirnya, rupanya salah total, salah total, sudah nyawanya melayang. Makanya saya hari ini mengingatkan dua kejadian tadi. Yang pertama, tiga ya, kalau kita sudah tahu yang baik, lakukanlah yang terbaik. Yang kedua, kalau kita tahu baik dan tindakan sana akan berbahaya, lakukan sekalipun dinilai jelek, tindakan baik itu akan sadar. Waktunya dia tahu bahwa tindakan itu baik. Yang ketiga, kenapa kita diperintahkan belajar berbuat baik? Karena jangan sampai Salah. jangan sampai salah. Tindakan baik kita itu mengakibatkan fatal bagi orang lain. Maka demikianlah firman Tuhan hari ini. Kenapa kita disebut diajak untuk belajar berbuat baik, supaya kebaikan kita itu mendatangkan kebaikan, supaya kebaikan kita itu mendatangkan kebahagiaan, supaya kebaikan kita itu mendatangkan sukacita. Apakah kebaikan yang mendatangkan sukacita? Apakah kebaikan yang mendatangkan kesejahteraan bagi umatnya? Ada beberapa poin yang kita sebutkan dari yang saya bacakan tadi. Yang pertama adalah basuh dan bersihkanlah dirimu dari segala perbuatan-perbuatan yang tercela, perbuatan-perbuatan jahat. Jadi itu, kalau kita sesuatu ada yang buruk, ada yang jelek, ada yang jahat, stop, tinggalkan. Itu sudah tindakan baik. Itu yang pertama. Jadi makanya benar itu Mazmur 1, berbahagialah orang yang merenungkan firman Tuhan dan tidak mau dan Allah saudulan dohot orang yang berpikiran jahat. Kalau boleh itu dibaca Mazmur 1. Jadi harus kita tinggalkan. Amang dan Inang, inilah kebaikan yang pertama. Jauhkan diri dari segala tindakan-tindakan yang merugikan, tindakan-tindakan jahat
dan yang bertentangan dengan perintah Tuhan. Yang kedua, belajar berbuat baik itu usahakan hidup dalam keadilan. Jadi adil, fair ya dalam hidup ini ya. Sering kan orang kan nggak fair kan, maunya kita menerima kebaikan tapi nggak mau melakukan Kebaikan. Maunya kita diperhatikan tapi nggak mau, Memperhatikan. maunya kita dibantu tapi tidak mau Membantu. Nah, sini harus adil, seimbang. Jika kamu ingin diperhatikan, perhatikanlah Orang lain. Jika kamu ingin dibantu, lebih dahululah membantu. Membantu orang Jika kamu ingin disayangi, lakukanlah. Iya, dan mungkin datang holan inata maka holong ita, apa hita rakyat maka holong ibarat. Ini jadi berkeadilan. Hidup jadilah hidup yang fair dalam hidup ini. Jadi jangan hidup yang egois. Yang ketiga dari firman ini yaitu dikatakan dalam ayat 17, yaitu kendalikanlah orang kejam, belalah anak-anak yatim. Penindasan dalam nats ini ada beberapa tindakan-tindakan kekejaman di sekitar kita, luar biasa. Kejahatan semakin meningkat dan kejahatan itu semakin soft. Kejahatan bukan lagi melakukan pembunuhan terhadap orang saat ini, tapi tindakan-tindakan penipuan yang luar biasa. Saya baca kasus kekerasan oleh pinjaman online dan rupanya luar biasa aman dan indah. Korban banyak sekali keluarga saat ini karena judi online. Judi online itu saat orang masuk judi online, tersedia di sampingnya pinjaman online. Terus. Setelah dia jatuh tempo, dia diintimidasi dan lain-lain. Sudah banyak kasus anggota jemaat kita. Kejam kali. Caranya mempermalukanlah, mengancam, mengintimidasi dan lain-lain. Saat ini harus kita, nanti kalau boleh di Yerusalem, kita akan berdoa untuk itu supaya anak-anak Tuhan dijauhkan dari kejahatan-kejahatan seperti ini. Amin. Kejahatan cyber yang membuat kita tersiksa dan terintimidasi dalam hidupnya. Ini yang paling penting, aman dan indah. Belajar berbuat baik supaya kita dapat terhindar dari orang-orang kejam. Belajar berbuat baik supaya kita terhindar dari kejahatan-kejahatan yang baik disengaja ataupun yang tidak disengaja, ataupun kita dijebak dalam berbagai kejadian yang tidak ada pilihan dalam hidup kita. Ini penting, belajar berbuat baik dan ini hidup di dalam pengampunan. Belajar berbuat baik itu ada juga begini, ini pura-pura baik dulu, ini salah. Setiap orang pasti pernah salah. Kalau kita salah bukan berarti penghambat bagi kita melakukan kebaikan. Enggak. Siapapun di dunia pasti pernah salah. Siapapun sebaik-baik suami pasti pernah melakukan kesalahan terhadap istrinya. Betul? Betul. Kalau nak dorana soalnya salah tindak tahu. Anggo ikat tahun menunggu satu botari selalu dosunya pemain. Hidupin na po sa iba na terus. Saya rari majar kan? Habis sama nih. Juga mana? Kamu betok sama nih lah. Tapi setelah dicek, rupanya juga pernah juga kesal sama saya. Pernah juga. Sebaik-baik apapun kita telah melakukan yang terbaik, pasti pernah salah. Sehebat apapun kita aman melakukan yang terbaik untuk istri dan untuk anak-anak, pasti pernah salah. Demikian juga ibu-ibu, sebaik apapun terhadap suami dan untuk anak-anaknya atau untuk pos-posnya di kantor misalnya, pasti kita pernah dianggap salah, pasti pernah melakukan. Tapi kesalahan kita itu jangan menghambat kita untuk melakukan kebaikan. Nanti salah lagi, akhirnya tetap membiarkan. Inilah kehebatan ajaran dari Yesaya ini. Dia mengatakan Tuhan itu begitu baik. Sekalipun kamu sudah rambut merah, bangkit, ayo. Saya akan membuat itu putih seperti salju. Alay nak kaya beta berek salju deh. Kau nak kaya berek ba. Ang buah maksiani bar media maksiani bari.
Ya Amerika Ada. malah bermain-main salju benar-benar. Memang kotor lo salju sama sini bang. Nah, ya, mana bang sini bang? Kotor lo salju? Ya, putih seperti salju. Sekalipun merah dosamu seperti kain kesumba. Ini bukan kesumba. Ya, warna yang sangat merah sekali, tapi kok bisa bersih? Apa artinya ini? Pengampunan selalu terbuka. Pengampunan selalu terbuka, dan pengampunan itu mendorong kita untuk keluar. Saya sudah salah, karena itu saya datang memohon dan meminta pengampunan, dan percaya Tuhan akan mengampuni kita dan bangkit untuk memperbaiki kesalahan itu, untuk melakukan yang terbaik. Amin. Betul? Jadi mulai misalnya unak songon nama murai parisap. Parisap merusak kesehatan. Tidak hukum tuh nih, karena saya terus son. Belum dilapa baru merah, lapa awin kan. Contoh. Ada tindakan-tindakan kesalahan yang berulang-ulang, tapi menjadi habitnya, nggak boleh lah. Start now, mulai ada komitmen perbaiki. Atau mungkin mulai udah konon nonau, coba dia mulai saja berangkat. Kita diberikan pengampunan, dan kesempatan itu tidak semua terulang. Kesempatan itu hanya sekali. Karena itu saat ini Tuhan membuka kesempatan. Mari kita koreksi. Apa sih yang merah dalam hidup saya? Apa sih tindakan yang merah dalam hidup saya? Kita berdoa. Kiranya setelah kepulangan kita percaya, menerima perjamuan kudus nanti itu disucikan, dan setelah kembali ke tempat kita masing-masing mulai sesuatu yang baru. Amin. 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 Kita berdoa. Bapa Surgawi,